Habislah. Jemaah tabligh tidak ada satupun ulama sedunia yang mengatakan sesat. Baik dari Salafi sendiri, Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz. Waktu saya masih remaja, guru saya mufti kerajaan Sultan Delhi kedatangan jemaah tabligh dari India. Dia perhatikan di istana, di masjid istana itu dia perhatikan, ikut ulama itu Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, guru saya, mufti kerajaan Delhi. Ikut, dia lihat. Akhirnya dia tulis surat kepada mufti Mekah, Syekh Abdullah bin Baz. Bagaimana menurut Anda jemaah tabligh ini datang ke kerajaan kami di Delhi begini-begini? Dijawab, ada suratnya masih disimpan sama guru saya Jalaluddin Abdul Muthalib almarhum. Kata Syekh Abdullah bin Baz, jemaah tabligh adalah jemaah yang menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, sampai dari yang kecil-kecil sampai yang sebesar. Cari mulai pakai cara baju, cara tidur, cara makan, semua dia laksanakan. Itu kata Syekh Abdullah bin Baz. Nggak ada disesatkan. Seluruh ulama sedunia termasuk Majelis Ulama Indonesia belum pernah memutuskan jemaah tabligh itu sesat. Saya menyelidiki jemaah tabligh itu sampai ke India saya. Catat, perhatikan, ikut saya keluar, saya lapor Majelis Ulama Indonesia, nggak ada kesalahan di situ. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya 4 madhab. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Hanafi. Kalau Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia ada jemaah tabligh Saudi Arabia. Pusatnya Masjid An-Nur di Madinah, bermadhab Hanafi. Di sana bermadhab Hambali. Di Saudi ada. Saya udah keliling dunia 36 negara. Saya jumpa jemaah tabligh di 36 negara. Bahkan di Israel ada jemaah tabligh. Israel. Jadi mereka itu cuma mengajak orang ke masjid, mengajak orang menghidupkan sunnah, mengajak istrinya pakai cadar. Apa salahnya? Di mana salah jemaah tabligh? Mereka dakwah dengan duit sendiri, nggak minta-minta. Ya tapi mereka tidur di masjid. Kalau itikaf boleh tidur di masjid. Rasulullah 20 hari Ramadan itikaf di masjid. Tidur apa enggak? Tidur enggak? Makan apa enggak? Minum apa enggak? Boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan syarat dia itikaf. Kalau sengaja makan aja di masjid haram. Belinya nasi bungkus, di manalah kita makan? Di masjid aja enak, ada kipas angin. Datang dia ke masjid, makan, minum, dia habis itu dia pergi, haram. Tapi kalau dia itikaf situ boleh makan apa enggak? Boleh minum enggak? Boleh tidur enggak? Dan tidurnya wajib pakai alas. Makanya jemaah tabligh enggak ada tidur di masjid enggak bawa alas sendiri. Alas tidur. Kenapa? Kalau tidur keluar liur yang dari perutnya, namanya liur dari perut, bukan liur dari mulut. Keluar liur dari perut, liur yang keluar dari perut itu najis. Makanya jemaah tabligh di mana-mana saya lihat pasti bawa alas tidur. Nggak mau dia najisnya kena ke masjid. Kan berilmu berarti mereka. Orang bodoh-bodoh. Nah, begitu. Dan mengajak ini tidak mesti alim. Mengajak nggak mesti alim, Pak. Mengajar baru mesti orang alim. Pak, 10 menit lagi zuhur, yuk ke masjid yuk. Kata tukang jeruk sama tukang cendol, Pak, yuk 10 menit lagi ke masjid kita yuk, sholat zuhur. Si tukang cendol nanya, mana dalilnya sholat berjemaah? Manalah aku tahu Pak, aku tukang jeruk. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo kita ke masjid sholat berjemaah. Dalilnya kita tanya sama imam kita, dia tamat pesantren. Biar dalilnya hadisnya yang baca imam, jangan aku tukang jeruknya. Yang tahu aku jeruk beras tagi 25.000 segitu. Boleh nggak? Memang bukan tugas kita mengajar, tugas kita mengajak aja. Yang memberikan dalil ulama yang mengajar. Pak, Bapak aku tengok orang kaya Bapak. Oh aku ini 7 keturunan orang kaya aku. Bapak orang kaya, kebun sawitku 2000 hektar. Masya Allah, udah naik haji? Belum, naik haji Pak. Mana dalilnya? Nggak tahu aku, yang tahu aku orang kaya naik haji. Dalilnya nanti pergi ke masjid kita tanya sama ustadz kita di sana. Paham? Dakwah itu tugas kita semua. Mengajar, tugas ulama. Jangan dai dianggap ulama. Dai bukan ulama. Dia cuma ngajar. Ayo kita ngaji yuk. Di masjid ada pengajian.
Mana dalilnya, hadisnya, menuntut ilmu? Mana aku tahu. Yang aku tahu ada pengajian, siapa yang datang kalau nggak kita yang datang? Nanti hadisnya tanya sama yang ngajar lah, kan ada ustadz di situ. Itulah tugas kita sebenarnya. Tapi hari ini nggak boleh dakwah orang yang nggak alim. Padahal Nabi bilang baligh anni walau ayat, satu ayat aja kau tahu udah boleh kau sampaikan, udah boleh kau dakwah satu ayat aja. Fatihah aja 7 ayat. Banyak kesalahan-kesalahan tentang agama. Tidak usah ragu dengan jemaah tabligh. Mereka tidak ada satu ulama pun di dunia yang mengatakan majelis ulama sesat. Ada yang salah paham, ada di Pakistan ada bilang masalah tabligh sesat, didatangi, dijelaskan, nangis dia. Aduh, udah sempat pula aku tulis buku katanya. Sesat, cabutlah. Karena dia nggak langsung lihat. Makanya tidak boleh menghukum orang sebelum ada bukti dan ada saksi. Al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tidak ada bukti dan saksi, kezaliman. Saya ditugaskan meneliti di Jemaah Tabligh itu tahun 1988. Masih muda saya. Saya laporkan. Sampai saya jadi wakil sekjen MUI 10 tahun di pusat sana. Demikian aja. Mana panitia? Ayo kita tutup. Ya, ya datang rame-rame, kalau ada istimewa datang, lihat di mana sesatnya, perhatikan. Kalau sesat lapor. Kan begitu. Jangan dari luar-luar aja lihat orang makan pakai tangan, duduk satu talam, sesat. Macamnya gaya bebek makannya itu. Bukan gaya bebek, itu gaya Nabi. Nabi itu makannya 2 talamnya, yang satu untuk 8 orang, yang satu untuk 12 orang. Ada di hadis Tirmidzi itu. Sama ilmu Muhammadiyah kitabnya jelas. Nggak pernah Nabi makan sendirian sepiring, mesti bersama-sama dengan orang-orang. Dan itu menjadi sunnah di Nusantara ini. Orang Melayu makan setalam, orang Minang makan sedulang, orang Batak capah makan setampak, orang Jawa engkong makan satu tapak. Nggak ada makan. Belanda aja yang makan sepiring sendiri. Sekarang sunnah itu kita tinggalkan, dihidupkan Jemaah Tabligh, kita benci pula, jijik. Kok jijik bekas tangan orang Islam? Giliran sendok di restoran tak jijik kau, baru masuk mulut si aseng makan babi. Tak jijik kau, giliran tangan orang Islam jijik kau. Ini tangan nggak pernah megang babi, betul? Yang rusak otak orang Islam hari ini. Dah, itu aja.